Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan semuanya, namaku adalah Ahmad Munawir Sidin dari Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum. Sebelumnya selamat malam, dan di sini aku akan berorasi mengenai kebebasan bersuara atau ditangkap karena kata refleksi mahasiswa di tengah demokrasi yang terkekang. Saudaraku semuanya yang satu bangsa dan juga satu tanah air, tentunya kita semua tahu bahwasannya di Indonesia kita memiliki kebebasan berpendapat. Harusnya begitu. Karena apa? Katanya Indonesia adalah negara demokrasi, dan itulah yang selalu diajarkan kepada kita dari kita kecil sampai kita sekarang tumbuh sebagai mahasiswa. Namun apakah kata demokrasi tersebut benar-benar realita terhadap kehidupan-kehidupan saat ini? Ya, seperti yang saudara-saudara lihat dari berbagai banyaknya demo dan lain sebagainya di berbagai wilayah, mungkin saudara-saudara sudah tahu bagaimana jawabannya. Di atas kertas, Indonesia adalah negara yang demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, dan menyampaikan aspirasi. Namun, di tengah-tengah kenyataan yang ada, banyak suara, terutama yang datang dari kalangan-kalangan muda, yang mana mereka juga berpikir kritis, justru malah dibungkam, dicurigai, dan bahkan dianggap sebagai kriminal, dikriminalisasi. Dalam konteks ini, mahasiswa bukan hanya menjadi saksi dari demokrasi yang terkekang, tetapi juga korban dari sistem yang tidak lagi ramah terhadap suara-suara kebenaran. Mahasiswa memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan moral bangsa. Dari gerakan 1966, reformasi 1998, hingga aksi-aksi protes terhadap kebijakan yang dinilai menindas. Mahasiswa selalu berada di garis terdepan. Namun, situasi hari-hari ini, beberapa dekade terakhir ini, menunjukkan perubahan atmosfer. Kritik yang dianggap sebagai ancaman dan suara yang dijadikan bukti kejahatan. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk berekspresi secara bebas, justru menjadi tempat perburuan bagi pihak-pihak yang anti kritik. Lebih daripada itu, yang paling memprihatinkan adalah ketika pendidikan yang seharusnya menjadi taman bagi kebebasan berpikir malah justru ikut membatasi gerak mahasiswa. Kampus yang dulu dikenal sebagai ruang perlawanan intelektual kini seringkali berubah menjadi intuisi yang membungkam, takut kehilangan dukungan atau terjerat kepentingan politik tertentu. Mahasiswa yang mengkritik kebijakan publik atau menyuarakan keresahan masyarakat kerap dipanggil, dibina, diskorsing, atau bahkan terancam terkena drop out. Saudara-saudaraku semuanya, apakah hal ini juga merupakan sebuah keadilan bagi kita semua? Padahal, pendidikan sejatinya bukan hanya soal nilai dan gelar, tetapi soal bagaimana mencetak manusia yang mampu berpikir kritis, peduli terhadap sesama, dan berani memperjuangkan kebenaran. Tanpa kebebasan berpikir dan bersuara, pendidikan kehilangan rohnya, saudaraku. Kampus menjadi sunyi dari dialektika, dan mahasiswa hanya menjadi penurut yang dilatih untuk taat, bukan berpikir. Yang mana seharusnya pemuda-pemudi di Indonesia ini dilatih untuk berpikir kritis, bukan justru malah sebagai seorang pekerja yang hanya harus menurut terhadap atasan-atasannya, terhadap bosnya, manajernya, CEO-nya, dan lain sebagainya. Ironisnya, pemerintah dan aparat justru menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam pendapat-pendapat dan argumentasi dari para pemuda. Pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang seringkali kerap kita sebut sebagai KUHP yang baru membuka celah bagi kriminalisasi. Kata-kata kita dianggap sebagai ujaran kebencian. Kritik kita dianggap sebagai pencemaran nama baik.
Dalam iklim seperti ini, kita dipaksa untuk memilih, berbicara dalam resiko atau diam dan menyaksikan demokrasi yang perlahan dan perlahan mati. Namun, sejarah mengajarkan bahwasannya perubahan tidak datang dari sebuah kesunyian. Mahasiswa harus tetap menjadi garda terdepan dengan cara yang cerdas, terorganisir, dan sadar akan hukum. Kebebasan tidak diberikan, tapi diperjuangkan. Maka dari itu, penting bagi seluruh elemen pendidikan, dosen, rektorat, dan sivitas akademika untuk berdiri di sisi mahasiswa, bukan justru malah memberikan perlawanan terhadapnya. Kebebasan berbicara bukan ancaman bagi bangsa, justru ini adalah nafas dari demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi yang sehat, dan pendidikan yang hidup. Jika kita terus-menerus membungkam generasi muda karena kata-katanya, maka kita bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menghancurkan dan menutup masa depan dari pendidikan itu sendiri. Dan sebagai penutup, demokrasi tanpa kebebasan berbicara adalah kemunafikan, dan pendidikan tanpa ruang berpikir kritis hanyalah pabrik pencetak pekerja. Sekali lagi, saya tegaskan, demokrasi tanpa kebebasan berbicara adalah kemunafikan. Dan pendidikan tanpa ruang berpikir kritis hanyalah pabrik pencetak pekerja, bukan pemikir. Saat mahasiswa ditangkap karena kata, kita harus bertanya, apakah kita masih hidup dalam demokrasi atau hanya berpura-pura? Apakah demokrasi itu sendiri masih menjadi realita? Masih berjalan? Masih nyatakah demokrasi tersebut? Pendidikan adalah alat untuk membebaskan rakyat dari penjajahan. Ini adalah pemikiran dari dalam buku Madilog tahun 1943. Sekolah tidak boleh menjadi alat untuk mematikan pemikiran, tapi harus menjadi tempat menyalakan akal dan semangat merdeka. Untuk itu, saya meminjam kata-kata dari Tan Malaka yang bunyinya yaitu, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu sendiri tidak diberikan sama sekali dan ditiadakan. Tan Malaka. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan. Sekian, selamat malam, adios, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.